Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tauhid Sirat, NIM T 2018-1052. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus, yang mana silabus adalah rancangan pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sedangkan silabus menurut Yuliawati adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus merupakan seperangkat rancangan serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Manfaat silabus ialah sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran, mulai dan perencanaan, pengolahan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengolahan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk satuan standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengolahan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan pembelajaran secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Isi silabus itu terdapat 10, yaitu yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, gitu. Yang ke-8 ada penilaian. Yang ke-9 ada alokasi waktu. Yang ke-10 adalah sumber belajar. Dapat berupa buku, elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan, seperti itu. Prinsip pengembangan silabus yang pertama adalah ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua adalah relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan uratan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkatan pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang keempat adalah sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat adalah konsistensi. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima adalah kecukupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam adalah aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan pengembangan ilmu, teknologi, seni. Yang ketujuh adalah fleksibel. Keseluruhan komponen silabus kerangka peserta didik
serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tentukan di masyarakat. Yang ke-8 adalah menyeluruh komponen silabus, mencakup keseluruhan ranah kompetensi atau sesuai dengan esensi pembelajaran masing-masing.